Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana bil iman. Lakal hamdu ya rabbana bil islam. Lakal hamdu ya rabbana bi ramadan. Lakal hamdu ya rabbana bil quran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqah fi Ramadan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, para bapak dan ibu. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, insyaallah dengan niat-niat baik dalam dada kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqamah hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk kita senantiasa berbagi, memberi dan terus memberi. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang sedekah, maka dia lebih luas jangkauannya. Kalau kita berbicara infak, mungkin hanya masuk dalam kategori materi, infak. Tapi kalau sedekah lebih luas lagi jangkauannya, baik yang sifatnya materi atau non materi. Bahkan bapak ibu ya, kalau bapak lagi nggak punya uang mau sodakoh, di rumah ada istri, cium istri aja udah sodakoh. Jadi yang nggak punya duit ciumin aja tuh istrinya, sodakoh. Yang udah nikah ya, yang belum nikah jangan. Mengambil sesuatu di jalan yang di situ adalah mengambil sebuah rintangan, sodakoh. Sangat luas, bahkan kita tersenyum adalah bagian dari sedekah. Maka malam yang singkat ini saya ingin membawakan kisah-kisah berkaitan dengan sedekah, keajaiban sedekah, agar kita bisa lebih termotivasi. Di zaman Rasulullah SAW ada kaum yang dijuluki sebagai ahsanul kaum, as'ariyun. Sebaik-baiknya kaum adalah as'ari. Siapa itu as'ari? Dia adalah kaumnya Abu Musa al-Ash'ari. Kaumnya Abu Musa al-Ash'ari terkenal kalau dalam pasukan, ketika Rasulullah mengumpulkan semua kaum muslimin, satu tenda yang setiap malamnya bangun, tiap malam tahajud, dan suara imamnya itu nyaring. Bahkan mereka juga begitu, kalau tilawah Qur'annya, baca Qur'annya bagus, nyaring luar biasa. Itulah As'ariyun, kaumnya Asy'ari. Rasulullah udah tahu, oh ini mah bacaannya Al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Dan keutamaan lainnya, ketika datang musim paceklik, musim susah, mungkin kalau kita sekarang nih lagi banyak ada musim pandemi gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sudah selesai. Mereka, para tokoh-tokohnya, orang-orang kayanya itu tanpa disuruh-suruh, udah dengan sendirinya, yang punya beras ngumpulin beras, yang punya buah-buahan ngumpulin, yang punya uang dikumpulin satu tempat, nanti paceklik datang dibagi rata kepada masyarakatnya, kaumnya. Maka mereka digelari sebagai
sebaik-baiknya kaum yaitu Asy'ariyun. Karena mereka punya kebiasaan mengeluarkan kebaikan, sedekah. Itu kisah yang pertama, mendapatkan gelar sebaik-baiknya kaum. Yang kedua ada kisah di zaman Imam Hakim. Imam Hakim adalah yang menulis Al-Mustadrak Al-Hakim, kumpulan hadis Imam Hakim. Beliau hidup sejaman dengan Imam As-Sabuni, ahli tafsir. Suatu hari Imam Hakim pernah terluka wajahnya, seperti kena gores lah gitu ya, seperti mengeluarkan darah, nggak hilang-hilang, merah gitu ya, kayak garis. Berobat kemana aja udah pakai herbal, nggak sembuh-sembuh, seperti ada goresan aja, nggak hilang-hilang. Maka Imam Hakim menemui Imam As-Sabuni, wahai Imam, tolong doain saya biar sembuh. Ya, Imam As-Sabuni lagi mimpin taklim, ayo jamaah kita doain agar penyakitnya Imam Hakim disembuhkan oleh Allah. Udah didoain, pada pulang jamaah. Malamnya salah satu jamaah Imam As-Sabuni itu ibu-ibu. Malamnya ibu-ibu mimpi, ya, jamaah Imam As-Sabuni mimpi. Dalam mimpinya datanglah malaikat mengatakan, wahai ibu, sampaikanlah kepada Hakim, galilah sumur sampai keluar airnya, setelah itu sedekahkan airnya, insya Allah dia akan sembuh. Ibu itu besok pagi bangun langsung datang ke gurunya, ke Imam As-Sabuni, wahai Imam, wahai guru, saya mimpi begini-begini. Langsung kata Imam As-Sabuni, baik, saya panggil Hakim, panggil Imam Hakim. Wahai Hakim, bahwasanya ada jamaah saya mimpi didatangin malaikat, kalau kamu mau sembuh, gali sumur sampai keluar airnya, sedekahkan airnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak lama setelah itu sembuhlah, hilang dengan seketika luka yang ada di wajahnya Imam Hakim. Tadawu sedekah, maka berobatlah dengan sedekah. Jadi kalau kita punya penyakit enggak sembuh-sembuh, rumah sakit udah banyak yang kita kelilingin, herbal udah semua, mungkin bisa kita dengan berobat sedekah. Ya Allah, saya sedekahkan ini harta sekian, mudah-mudahan kau beri kesembuhan. Boleh kita berharap kesembuhan dari lantaran wasilah sedekah. Ya, ibu kita mungkin, bapak kita sakit menaun nggak sembuh-sembuh, ambil dari hartanya, kita niatkan sedekah buat kesembuhannya. Jadi sedekah salah satu cara untuk menyembuhkan. Itu yang kedua. Jamaah rahimakumullah, ada kisah yang ketiga, kisah di zaman Bani Israil. Ada seorang abid. Abid itu ahli ibadah. Dia ibadah luar biasa. 70 tahun ibadah tanpa dosa. Bayangkan, 70 tahun ibadah tanpa dosa, dia enggak tergoda apapun. Tapi satu hari dia dicoba oleh Allah, jatuh pada maksiat. Maksiat selama 7 hari. 70 tahun ibadah tanpa dosa, 7 hari dia maksiat kepada Allah. Di hari ke-7 dia sadar, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, saya hilaf melakukan maksiat. Ya, karena ternyata tempat maksiatnya ada di kampungnya. Dia nggak bisa nih, takut khawatir jatuh lagi, karena setan itu akan menggoda seseorang pada titik terlemahnya. Ingat Bapak Ibu, setan akan menggoda seseorang pada titik terlemahnya. Kalau ada bapak-bapak lemahnya sama perempuan, di situ dia akan terus goda. Pasti godaannya perempuan. Kalau bapak-bapak godaannya harta, disitulah setan akan menggoda. Ibu-ibu kalau godaannya laki-laki, di situ dia akan goda. Maka si abid ini nggak mau, wah kalau begini saya dosanya nggak pasti terulang lagi nih. Saya pengen pergi dah dari sini, nyari tempat dulu mengasingkan diri, kata abid ini. Dia kumpulkan makanan, gandum, roti, bawa tas gitu. Dia jalan, saya pengen pergi dulu dah. Terus dia jalan sampai satu tempat,
ada pohon besar, di situ ada 7 orang. 7 orang sedang menyembah pohon. Ditanya, bapak-bapak ini pada ngapain menyembah? Sambil megang perut. Kami disuruh sama pemimpin kami untuk menyembah pohon ini agar terhindar dari paceklik musim yang kelaparan di kampung kami. Tapi 3 hari kami tidak mendapatkan sedikit makanan. Sampai kelaparan dia menyembah-nyembah pohon. Kata si Abid ini, ya udah nih Pak, saya bawa bekal, bapak pada makan, udah selesai kenyang, bapak udah nggak usah nyembah pohon, pulang, berusaha menanam atau yang lain-lain. Dia dikasih semua bekalnya, ditinggalin 1 potong rotinya buat perjalanan lagi, pulang. Dia perjalanan lagi karena memang perjalanan luar biasa, terik ya, lewatin gurun. Di tengah jalan bekalnya habis, bekal makanan habis, minuman habis, meninggallah dia. Sehingga cerita Allah gambarkan, Allah bangkitkan dia. Di riwayat tersebut, ditimbanglah amal-amal baik si Abid, si ahli ibadah itu. Ditimbang 70 tahun ibadah tanpa dosa dengan 7 hari maksiat. Ternyata 7 hari maksiat lebih berat daripada 70 tahun ibadah. Ini kalau lebih berat dosanya, udah pasti ke neraka. Lebih berat dosanya. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan Allah, karena dia mau berjalan ya, berhijrah itu, dia membawa bekal roti, dia sodakohkan 7 potong roti tadi kepada 7 orang yang nyembah pohon tadi. Ditimbanglah amal tambahannya itu, sodakoh 7 potong roti sama gandum. Ternyata pas ditimbang sama 7 hari maksiat, 7 potong roti jauh lebih berat. Kenapa? 70 tahun ibadah itu buat dirinya sendiri. Dia sibuk zikir, dia sibuk ibadah buat dirinya. Tapi ketika kita mengeluarkan sedekah, ada kebutuhan sosial di situ. Orang yang lapar jadi kenyang. Orang yang butuh makan, kita selesaikan makanannya. Yang butuh minum kita kasih. Ada sense of belonging, dia peduli dengan masyarakat sekitarnya. Maka 70 tahun ibadah dengan 7 hari maksiat lebih berat. 7 hari maksiat, 7 hari maksiat ditimbang dengan 7 potong roti sodakoh, lebih berat 7 potong roti sodakoh. Luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada kisah anak muda yang suka main ke sawah. Ini di Harapan Baru masih ada sawah nggak? Nggak ada. Main ke sawah, dia melihat ada petak perkebunan. Perkebunannya banyak. Tapi dia perhatikan di satu kebun ini ada awan hitam yang mendekati kebun tersebut. Dilihatin, nih kok awan di kebun ini doang, nggak pindah-pindah, di kebun satu itu. Dilihatin, tiba-tiba terdengar suara di atas awan itu, turunlah hujan di tanah si fulan, turunlah hujan di kebun si fulan dan si fulan, di kebun fulan bin fulan. Ternyata nggak lama turun hujan lebat hanya di satu kebun itu, yang kebun lain enggak. Jadi belum lama viral di Cikarang, hujan di satu tempat ya, hujan di satu tempat, mobil orang siapa tuh, mobil siapa, hujan di situ aja, mobil lain enggak, di tempat parkiran. Ternyata itu sudah terjadi di zaman dahulu, hujan hanya terjadi di satu perkebunan. Besoknya penasaran, siapa yang punya kebun ini? Pagi dia tungguin, ini datang bapak-bapak. Bapak, mohon maaf, bapak yang punya kebun ini? Iya. Boleh tahu nggak namanya siapa pak? Saya Fulan bin Fulan. Ternyata namanya sama yang kemarin disebut di atas awan, terdengar gitu. Dari atas terdengar. Pak, kemarin saya menemukan kejadian yang luar biasa. Ini hujan lebat tapi hanya terjadi di atas kebun bapak. Amalan apa sih yang bapak lakukan? Penasaran nih anak muda ini. Ya pokoknya saya kalau dapat hasil panen dari kebun saya bagi 3 bagian. 1/3 buat keluarga saya, 1/3 buat kebun ini kembali, beli bibit dan lain-lain, 1/3 saya sodakohkan buat masyarakat sekitar saya. Nah itu dia ternyata keutamaan bapak tersebut. Sodakohnya luar biasa. 1/3
harta yang dia dapat dia sedekahkan. Maka kebun yang lain gak dapat hujan, kebun dia dapat hujan sendiri. Subhanallah. Yang terakhir kisahnya di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah ketika pulang dari sebuah peperangan mendapatkan gonimah. Gonimah yang banyak sekali. Disebutkan dalam riwayat gonimahnya kambing satu lembah. Kalau kambing satu lembah berapa banyak itu? Banyak ya, mungkin 100 gitu ya. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang gak dikenal, dia bukan kaum muslimin, tiba-tiba menghadang Rasulullah, nunjuk-nunjuk, kamu Muhammad? Ya, saya Muhammad. Hari ini berikan apa yang Allah berikan ke kamu. Coba, berikan apa yang Allah berikan hari ini. Dia tahu Rasulullah dapat ghanimah banyak, berikan semuanya. Coba kita dapat bonus nih, THR 2 juta, ada orang minta, semuanya berikan, kita beriin gak tuh? Enggak. Rasulullah ditodong begitu. Kamu mau kambing ini? Ambil, silakan semua. Diambil semua, bawa ke kampungnya, dibagiin ke kampungnya. Lalu si yang tadi minta ini, dia ngomong di depan kampungnya, wahai kaumku, hari ini aku membuktikan bahwasanya Muhammad adalah la faqra abadan. Dia adalah manusia yang tidak takut fakir selamanya, tidak takut miskin selamanya. Maka hari ini saya mengatakan, saya berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya percaya dia adalah nabi yang sesungguhnya. Ternyata si kepala kaum ini pengen ngetes, ini nabi bukan? Kalau nabi pasti dia ngasih apa yang dia minta orang. Jadi Rasulullah itu orang yang ketika ada yang meminta tidak pernah menolaknya. Ada orang minta dikasih, ada yang minta dikasih, diberi, dikasih. Sampai Rasulullah nggak punya duit lagi, saya nggak punya hari ini, besok balik lagi saya kasih. Subhanallah. Maka jadikanlah Bapak Ibu Ramadan ini sebagai bulan kita memberi, mengasih, memberi, bersedekah, berinfak, keluarkan. Selama kita punya, berikan. Selama ada orang yang minta ke kita, berikan. Walaupun orang yang meminta ke kita atau datang ke masjid minta-minta itu rumahnya lantai 3, punya mobil Alphard, apalagi yang mobil-mobil mahal. Dia punya mobil-mobil mahal, mobilnya banyak, tapi dia datang ke masjid minta sedekah, minta lain, kasih. Ada yang minta ke rumah kita pakai cincin berlian, minta ke kita, kasih. Karena bisa jadi dia yang meminta ke kita bukanlah manusia, bukanlah bangsa jin, tapi malaikat yang datang menguji kedermawanan kita. Siapapun itu yang datang ke kita selama meminta, berikan, berikan dan berikan. Kalau kita ada, berikan. Jadi jadikanlah bulan Ramadan ini bulan kita memberi, bulan kita bersedekah. Karena sedekah adalah burhanun, bukti dari sedekah. Sedekah artinya kebenaran, benar bahwasanya kita menjadi orang yang benar, jujur dengan kita punya harta, kita berikan. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah beberapa kisah-kisah yang mudah-mudahan bisa memotivasi pribadi saya dan Bapak Ibu semua. Jadikanlah bulan ini Ramadan dan selama kita masih di dunia, jadikanlah inilah ajang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hanya di dunia saja kita berlomba dalam kebaikan. Kalau kita sudah meninggal, tidak ada lagi perlombaan dalam kebaikan. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya di dunia ini. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kita beramal. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.